Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah. Pada hari ini Jumat 30 Oktober 2020 dengan judul Yesus Hakim yang Adil. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami terima saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Firman ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat kita diambil di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa." Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Rasul berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiriah, orang-orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang, tetapi mereka mungkin sangat keliru. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius dalam mengeritik dan mengutuk saudara-saudari mereka. Para penuduh melukai dan meremukkan jiwa-jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga, dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan sorga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebab ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya atau bertindak dengan jelas
untuk memotong mereka dari persekutuan gereja. Ikuti perintah Rasul, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Biarkan mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka. Lihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri, motif mereka, dorongan, tujuan, dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati pengujian doa dari diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia. Lalu, bagaimana kita akan tahan ujian di mata Allah jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain? Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Diambil di dalam Review and Herald 3 Januari 1893. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Berterima kasih untuk waktu yang indah untuk merenungkan firman-Mu. Begitu indah dan begitu nyata akan kasih Tuhan, memberikan inspirasi bagi kami agar boleh melihat bahwa Yesuslah hakim yang adil. Terkadang dalam keberdosaan kami mulai menilai satu dengan yang lain, menghakimi satu dengan yang lain. Namun sadarlah kami bahwa tugas ini adalah tanggung jawab dari Yesus, bukan tanggung jawab kami manusia. Untuk menemukan bahwa kami tidak dapat menanggung ujian, apalagi penyelidikan manusia. Bapa, tolonglah kami untuk memberikan arahan apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya. Bapa di surga, ketika kami akan memulaikan segala aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan akan menolong kami, menjaga, memelihara, dan melindungi kami, sehingga hari ini boleh menjadi hari berkat, hari penuh sukacita bagi kami semua. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka ada dalam lindungan Tuhan, dihindarkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pertemuan kita telah berakhir. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan memberkati.